Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-7. Sejarah keturunan dan status raja. Dalam berita-berita sebelumnya, kita telah membicarakan silsilah dan kelahiran Kristus. Sekarang kita sampai pada Matius pasal 2. Dalam berita ini kita akan melihat masa kecil Kristus. Masa kecilnya. Catatan masa kecil Kristus dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Yohanes memberitahu kita bahwa Kristus adalah Allah, maka Allah tanpa masa kecil, juga tanpa masa tua Allah. Allah itu kekal dan tidak berubah. Injil Markus mewahyukan bahwa Kristus adalah hamba. Tidak ada orang yang memperhatikan masa kecil hamba. Sebaliknya, Injil Lukas dan Injil Matius mencatat masa kecil Kristus. Akan tetapi, ada perbedaan antara kedua catatan tentang masa kecil Kristus. Catatan Lukas membuktikan keinsanian Kristus. Injil Lukas membuktikan bahwa Kristus adalah seorang manusia yang sempurna. Karena itu, catatan Injil Lukas menegaskan dan menunjukkan keinsanian Yesus. Hal-hal masa kecil Kristus yang dicatat Lukas menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang yang tepat dan normal. Yesus disunat pada hari ke-8 menurut hukum Yahudi, dan menurut adat Yahudi dinamakan Yesus pada hari ke-8, bukan hari pertama. Dia dipersembahkan kepada Allah dengan kurban persembahan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Hal ini memenuhi syarat hukum. Lagi pula, setiap tahun pada saat perayaan Paskah, Yesus dibawa ke Yerusalem. Hal ini juga menurut permintaan hukum yang mengharuskan semua laki-laki Israel menghadiri perayaan 3 kali setahun. Secara khusus Lukas menyebutkan bahwa Yesus dibawa ke perayaan ketika dia berusia 12 tahun. Lukas juga mencatat bahwa Yesus berangsur-angsur tumbuh dewasa, perkasa dalam roh dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Hal-hal yang dicatat oleh Lukas menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang tipikal. Catatan Matius membuktikan status Kristus adalah raja. Catatan Matius menunjukkan bahwa Yesus yang kecil itu adalah raja umat Allah. Injil Lukas membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah anak raja. Sekarang kita akan melihat catatan Injil Matius, bagaimana Yesus adalah anak raja yang sedemikian. Kita tidak seharusnya hanya mau memahami Alkitab berdasarkan hitam di atas kertas putih. Kita perlu memasuki Alkitab untuk menemukan perihal hayat di dalamnya. Matius 1 memberitahu kita bahwa perjanjian lama bernubuat tentang Kristus, dan umat Allah sedang menantikan kedatangannya. Selanjutnya pasal 2 menunjukkan jalan untuk menemukan Kristus. Kedatangannya pernah dinubuatkan. Dia telah datang dan dia ada di sini. Akan tetapi, persoalannya adalah bagaimana menemukan dia. Ditemukan di Bethlehem bagi orang bukan Yahudi. Matius 1 mewahyukan bahwa Yesus, Mesias, telah datang. Bagaimana baru dapat menemukan dia? Syukur kepada Tuhan, perihal mencari Kristus bukan diprakarsai oleh kita, melainkan diprakarsai oleh Allah. Pada waktu kelahiran Yesus, terdapat suatu agama yang disebut agama Yahudi, agama yang fundamental, sehat, sesuai dengan Alkitab, yang dibentuk, diorganisir, dan disusun menurut perjanjian lama. Melalui catatan Matius 2, kita melihat bahwa agama Yahudi sangat mutlak bagi Alkitab. Tetapi hampir tidak ada seorang pun dalam agama itu yang mengetahui bahwa Kristus telah datang. Dalam catatan perjanjian baru, kita tidak melihat sejumlah agamawan yang pergi mencari Kristus. Sebaliknya, catatan Alkitab terdapat sejumlah orang bukan Yahudi, beberapa orang Majus, datang mencari dia. Tentu hal ini adalah diprakarsai oleh Allah, bukan diprakarsai oleh mereka. Dipimpin oleh bintang, visi surgawi. Allah memberi orang-orang Majus sebuah bintang yang bersinar untuk memimpin mereka. Bintang yang bersinar ini tidak muncul di tanah suci. Bintang ini tampil jauh dari kota kudus.
bait kudus, agama kudus, Alkitab, umat kudus, imam-imam kudus. Bintang bersinar ini menggerakkan beberapa orang Majus, bangsa bukan Yahudi, teringat kepada raja orang Yahudi. Bagaimanapun mereka datang dari timur dan mengetahui bahwa bintang ini menunjukkan raja orang Yahudi. Orang-orang Majus memiliki visi yang hidup, bintang di langit. Agama Yahudi memiliki Alkitab. Kita menyukai keduanya. Yang terbaik adalah memiliki Alkitab di tangan dan melihat bintang di langit. Diselewengkan oleh konsepsi insani mereka. Setelah mengalami visi bintang surgawi, orang-orang Majus dalam masalah. Masalah ini datang dari konsepsi alamiah mereka. Meskipun kita memiliki Alkitab dan bintang, tetapi kita perlu mengakui bahwa masalah mungkin datang dari konsepsi alamiah kita. Mereka berspekulasi bahwa seharusnya pergi ke Yerusalem, ibu kota bangsa Yahudi, mengira bahwa raja orang Yahudi seharusnya di sana. Keputusan untuk pergi ke Yerusalem bukan datang dari terang bintang itu. Teralihnya orang-orang Majus menimbulkan masalah yang serius, nyaris membuat bayi Yesus terbunuh. Kesalahan mereka mengorbankan banyak nyawa bayi. Dikoreksi oleh Alkitab. Ketika kita tersimpangkan secara demikian, kita perlu Alkitab. Setelah kita tiba di tempat yang salah, kita perlu kitab yang tepat. Setelah orang-orang Majus tiba di Yerusalem, tempat yang salah, mereka mendapat koreksi melalui Alkitab. Dari Alkitab mereka mengetahui bahwa tempat yang tepat adalah Bethlehem, bukan Yerusalem. Setelah mereka dikoreksi oleh Alkitab, mereka meninggalkan Yerusalem, kembali kepada jalan yang tepat. Dan bintang itu muncul lagi. Visi yang hidup selalu mengikuti Alkitab. Akan tetapi, tidak ada seorang pun agamawan di Yerusalem yang pergi bersama orang Majus ke Bethlehem. Ini sangat mengherankan. Mereka memiliki pengetahuan, juga dapat memberitahu orang lain bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang pergi. Mereka bagi pengetahuan Alkitab, tetapi bukan bagi persona Mesias yang hidup. Meskipun Bethlehem tidak jauh dari Yerusalem, tetapi tidak ada ahli Taurat, penatua maupun imam yang mau pergi. Ini membuktikan bahwa memiliki pengetahuan Alkitab tetapi tidak memiliki hati bagi Kristus yang hidup. Memiliki visi adalah satu hal, dan memiliki pengetahuan Alkitab adalah satu hal lainnya. Kita perlu melihat visi, kita juga perlu mengenal Alkitab, tetapi lebih-lebih perlu memiliki hati yang mencari. Dipimpin kembali oleh bintang itu untuk menemukan dan menyembah Kristus. Setelah orang-orang Majus melihat kembali bintang itu bukan hanya memimpin mereka ke kota Bethlehem, lebih-lebih memimpin mereka ke tempat Yesus berada. Meskipun kita memiliki Alkitab, tetapi kita masih perlu visi yang hidup. Orang Kristen sering mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan cukup hanya memiliki Alkitab. Akan tetapi, meskipun kita memiliki Alkitab, tetapi masih perlu visi yang hidup. Alkitab benar-benar mengatakan Kristus akan lahir di Bethlehem, tetapi tidak mengatakan di mana, di jalan apa, atau di rumah mana. Bintang itu memimpin mereka ke kota Bethlehem, juga ke tempat anak itu berada. Di tempat itulah bintang berhenti. Ini membuktikan bahwa kita semua perlu visi yang jelas. Karena visi yang jelas, maka langsung memimpin kita ke tempat Yesus berada. Orang-orang Majus tidak hanya menemukan Kristus, mereka pun menyembah Dia. Di antara orang Israel, tidak ada orang yang boleh disembah oleh orang lain. Hal itu dianggap sebagai penghinaan dan penghujatan terhadap Allah. Menurut pandangan mereka, hanya Allah yang layak disembah. Tetapi orang-orang Majus menyembah seorang anak. Anak itu adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, seorang bayi lahir bagi kita, namanya disebut Allah yang perkasa.
Mereka menyembah Dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepadanya. Dalam perlambangan, emas melambangkan sifat ilahi. Ini menunjukkan bahwa bayi Yesus ini memiliki sifat ilahi. Dia adalah ilahi. Kemenyan melambangkan aroma kebangkitan. Menurut mental agama alamiah kita, kebangkitan Yesus adalah setelah kematiannya. Tetapi sebelum Dia mati, Yesus memberitahu Maria dan Marta bahwa Dia adalah kebangkitan dan hayat. Lukas 2 ayat 52 memberitahu kita, bahkan pada masa kecilnya, Dia disukai oleh Allah dan manusia. Ini bukan hal yang alamiah, melainkan hayat kebangkitan. Seluruh hayat dan kehidupan insaninya memiliki aroma kebangkitan. Dia bukan hanya adalah hayat, Dia juga adalah kebangkitan. Mur melambangkan aroma kematian. Di antara umat manusia, kematian tanpa aroma. Akan tetapi, pada diri Yesus memiliki aroma kematian. Orang-orang Majus pasti digerakkan Roh Kudus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang melambangkan bahwa bayi Yesus memiliki sifat ilahi. Hayatnya adalah hayat kebangkitan yang penuh dengan aroma kemenyan. Hayatnya juga penuh dengan aroma kematian. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Dia bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem. Karena Dia berbeban melihat apa yang dilakukan oleh umat Allah dalam rumah Bapaknya, Bait Suci, maka setelah hari raya, Dia tinggal di Yerusalem. Maria dan Yusuf tidak memahami Dia. Mereka mencari Dia, akhirnya menemukan Dia di dalam bait. Dalam satu makna, Maria menegur Dia, "Jika saya adalah Yesus, saya akan membantah Maria." Tetapi dalam Injil Lukas tercatat bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Tidak tahukah kamu bahwa aku perlu memikirkan hal-hal Bapakku?" Setelah mengatakan perkataan ini, Dia turun dan kembali ke Nazaret bersama mereka. Itulah pembunuhan yang sebenarnya terhadap Dia. Kerelaannya dibunuh, dan dalam pembunuhan kita dapat mencium aroma mur. Ini bukan aroma kemenyan, melainkan aroma mur. Jika kita membaca keempat kitab Injil, kita akan nampak bahwa kapanpun dalam seumur hidup Yesus, kita dapat menemukan emas, kemenyan, dan mur. Dia tidak menunggu setelah 33,5 tahun. Dia selalu memperhidupkan hayat kebangkitan dan terus-menerus di bawah pembunuhan salib. Karena itu, Dia bukan hanya memiliki aroma kebangkitan, tetapi juga kemanisan salib mur. Mika 5 ayat 1 memberitahu kita bahwa Bethlehem yang terkecil di antara kota-kota Yehuda. Dia lahir di kota yang demikian kecil dalam lingkungan yang demikian rendah. Akan tetapi, karena visi datang dari bintang, orang-orang Majus mempersiapkan penghormatan terhadap anak raja dan tidak mempedulikan tempat. Mereka mempersembahkan 3 benda berharga. Setiap benda melambangkan unsur berharga, sifat, dan hayat Tuhan Yesus. Benda-benda berharga yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus itu mungkin diberikan untuk keperluan perjalanan Tuhan dari Yudea ke Mesir dan dari Mesir ke Nazaret. Diperingatkan oleh Allah supaya pulang melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus menemukan Kristus, menyembah Dia dan mempersembahkan benda-benda berharga kepadanya, mereka diperingatkan oleh Allah supaya pulang melalui jalan lain. Setelah kita nampak Kristus, kita tidak akan pernah menempuh jalan yang sama, tetapi selalu menempuh jalan lain. Alkitab memberitahu bahwa bintang yang hidup adalah Kristus. Alkitab menubuatkan bahwa Kristus adalah bintang. Dia datang sebagai bintang dan Dia terus-menerus adalah bintang. Bagaimana kita bisa memiliki Kristus sebagai bintang? Menurut 2 Petrus 1 ayat 19, bintang itu berkaitan dengan Alkitab. Petrus memberitahu kita untuk memperhatikan perkataan yang lebih teguh para nabi. Jika kita memperhatikan perkataan ini, seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap,
sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit di hatimu. Bintang fajar dalam 2 Petrus 1 ayat 19, bahasa Yunaninya adalah posporos, mengacu kepada benda yang mengandung terang, fosfor. Kristus adalah fosfor sejati yang bersinar dalam kegelapan hari ini. Akan tetapi, jika tidak memperhatikan firman ini tidak dapat menyinari Anda. Anda perlu memperhatikannya sampai sesuatu mulai bersinar di dalam Anda. Penyinaran ini akan menjadi fosfor di dalam hati Anda. Kemudian Anda akan memiliki bintang fajar. Anda akan seperti orang-orang Majus. Ada sesuatu dari surga yang menyinari Anda. Kristus adalah bintang. Alkitab mengatakan bahwa pengikut Kristus juga adalah bintang-bintang. Wahyu 1 ayat 20 mengatakan bahwa para pemimpin dalam kehidupan gereja yang tepat, semuanya adalah bintang. Daniel 12 ayat 3 mengatakan bahwa orang adil benar akan bersinar seperti bintang yang membuat banyak orang kembali kepada keadil benaran, yaitu memalingkan orang-orang dari jalan yang keliru kepada jalan yang benar. Hari ini hanya ada 2 jalan untuk memiliki bintang yang menyinari Anda. Pertama, Anda perlu datang kepada perkataan yang teguh. Seluruh diri Anda, mulut, mata, pikiran, roh, dan hati Anda terbuka terhadap firman, sampai sesuatu terbit di dalam Anda yang menyinari Anda. Itulah Kristus. Kedua, datang kepada kaum saleh yang bersinar, yakni para pengikut Kristus. Jika Anda datang kepada mereka, Anda akan menerima terang. Anda pun akan menerima pimpinan ke tempat Kristus berada. 2 jalan untuk mendapatkan bintang itu berkaitan dengan roh itu dan gereja. Wahyu 22 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah bintang fajar. Ayat selanjutnya mengatakan, roh itu dan pengantin perempuan berkata. Wahyu 3 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki 7 roh dan 7 bintang. Wahyu 1 ayat 20 mengatakan bahwa 7 bintang adalah utusan ke-7 gereja. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bintang-bintang itu tidak hanya berkaitan dengan roh itu, tetapi juga berkaitan dengan gereja-gereja. Jika kita mau memiliki bintang hidup atau bintang-bintang hidup, kita perlu roh itu dan gereja. Berdasarkan roh itu dan melalui gereja, akan mudah beroleh visi surgawi sehingga kita menemukan Kristus dan mempersembahkan apresiasi kita kepadanya. Melarikan diri ke Mesir, Kristus ditemukan di Bethlehem. Penemuan Kristus menimbulkan masalah. Allah memakai masalah ini membawa keluar bayi Yesus dari Bethlehem ke Mesir. Kitab Hosea 11 ayat 1 menubuatkan bahwa Yesus akan dipanggil keluar dari Mesir. Bila tidak terjadi masalah setelah Yesus ditemukan di Bethlehem, dia tidak memiliki kesempatan untuk lari ke Mesir. Ini sangat bermakna. Orang-orang Majus membuat kesalahan besar, tetapi kesalahan mereka memberi kesempatan kepada Allah untuk menggenapkan nubuatnya. Tetapi jangan sengaja membuat kesalahan. Jika Anda berusaha benar tetapi membuat kesalahan, kesalahan itu akan memberi kesempatan kepada Allah untuk menggenapkan tujuannya. Karena Yusuf membawa Maria dan Yesus lari ke Mesir, bayi Yesus terhindar dari mati syahid yang pertama. Allah berdaulat atas segala sesuatu, bahkan atas Satan. Allah melindungi orang-orang yang dikasihinya dari muslihat musuh. Karena kekuasaan kedaulatan Allah, bayi Yesus terlindungi. Dibesarkan di Nazaret. Maria mengandung di Nazaret. Akan tetapi, menurut nubuat Mika 5 ayat 2, Yesus perlu lahir di Bethlehem. Di bawah pengaturan kedaulatan Allah, Kaisar Agustus memerintahkan sensus yang pertama pada Kekaisaran Romawi. Yusuf dan Maria terpaksa kembali ke Bethlehem
kampung halaman mereka. Setelah mereka tiba di Bethlehem, bayi Yesus segera lahir. Kesalahan orang-orang Majus menimbulkan kebencian dan iri Raja Herodes. Dia marah karena telah lahir seorang anak raja. Kemudian Yusuf menerima pimpinan dalam mimpi agar membawa anak itu ke Mesir. Ini membuat Allah dapat mengenapkan nubuat Hosea 11 ayat 1. Setelah Herodes mati, Yusuf menerima perkataan Tuhan dalam mimpi agar kembali ke tanah suci. Yusuf kembali dan mendengar bahwa Arkeus, putra Herodes, menjadi raja. Dia takut menetap di daerah sekitar Bethlehem. Maka dia pergi ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Apa artinya semua ini? Ini berarti bahwa ketika Yesus dilahirkan di antara umat manusia, dia muncul dengan cara yang agak tersembunyi, tidak terbuka. Cara kelahiran Kristus yang tersembunyi membingungkan kaum agamawan. Ketika Filipus berjumpa dengan Yesus, dia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu Filipus pergi mencari Natanael, memberitahu bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias dan berkata bahwa dia adalah anak Yusuf, adalah orang Nazaret. Natanael segera berkata, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Apakah Filipus menyampaikan berita yang salah? Hal ini sangat sulit dikatakan. Meskipun Yesus dari Nazaret adalah orang Nazaret, tetapi dia lahir di Bethlehem. Hal ini membingungkan Natanael, tetapi Filipus tidak berbantahan dengan Natanael. Dia hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Pada peristiwa lain, Nikodemus yang telah mengenal Yesus hendak berdebat dengan orang Farisi bagi Yesus. Orang Farisi bertanya kepadanya, "Apakah kamu juga orang Galilea?" Galilea adalah bangsa lain. Orang Farisi seolah-olah berkata kepada Nikodemus, "Apakah kamu datang dari Galilea? Kami tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea, tetapi tidak ada nabi dari Galilea." Kelihatannya, Yesus berasal dari Galilea, berasal dari Nazaret. Sebenarnya dia dilahirkan di Bethlehem. Itulah caranya menyatakan diri kepada umat manusia dengan agak tersembunyi dan rahasia. Hari ini prinsipnya sama. Silakan melihat perlambangan tabernakel. Tabernakel ditutup dengan kulit lumba-lumba yang kasar dan keras. Kelihatannya tidak menarik. Akan tetapi, di dalamnya ada sutra halus, emas dan batu-batu permata. Prinsip rohani gereja juga sama. Jangan memandang gereja dari luaran. Anda perlu masuk ke dalam gereja. Saya yakin jika Rasul Paulus mengunjungi Anda akan terheran-heran. Anda akan bertanya, "Apakah kamu saudara Paulus?" Saya kira Rasul Paulus seperti malaikat yang bersinar. Tetapi siapakah kamu? Kamu hanyalah orang kecil yang tidak menarik. Kita tidak seharusnya menonjolkan diri, juga tidak seharusnya mengenal orang secara luaran. Kita perlu mengenal orang menurut roh yang di dalam. Penampilan Yesus adalah orang Nazaret, tetapi di dalamnya adalah emas, kemenyan, dan mur. Di dalam dia ada kemuliaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 16 mengatakan bahwa kita tidak seharusnya mengenal Kristus atau mengenal orang berdasarkan penampilan luaran. Kita perlu mengenal realitas batinnya Kristus. Demikianlah sejarah keturunan dan status Raja Yesus, sebanyak 7 berita. Dalam berita selanjutnya kita akan melihat pengurapan Raja sebanyak 4 berita. Amin.